Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Laskar CPNS 2019 Pemprov Banten Angkatan 21 kelompok 1 dengan tutor Dr. Agus Jainal Mutakin MPD. Kami akan membuat diskusi virtual conference terkait video yang diberikan dan disangkutkan dengan nilai-nilai dasar CPNS Aneka. Nah, perkenalkan yang lain silahkan. Bu Gaos. Ya, perkenalkan nama saya Gosiatul Hasanah. Ya, perkenalkan nama saya Mijil Dewi Sukmaratri. Iya. Ini kedua rekan saya, yang pertama Bu Gawas, yang kedua bisa dipanggil dengan Bu Rati. Nah, gimana Bu Gawas dan Bu Rati sudah lihat kedua video yang diberikan? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Nah, kalau misalnya saya boleh tanya dari misalkan dari Aneka itu kan ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kalau dari sekilas lah tentang akuntabilitas itu, misalkan fakta yang dari video yang ada itu Bu Rati gimana? Bu Rati, yang fakta yang terjadi lah. Kalau fakta yang terjadi berdasarkan nilai-nilai dasar PNS yang pertama ya, yang akuntabilitas dulu ya. Itu merujuk ke indikator yang transparansi dulu ya. Berarti kelihatan terjelas lebih jelasnya itu dana bantuan sosial itu kurang transparansi sehingga bisa diambil atau dikorupsi gitu ya. Karena berarti tidak ada kejelasan dananya itu sekian rupiah untuk apa atau untuk provinsi mana gitu. Terus juga ada nilai integritasnya juga itu antara kesesuaian perkataan dan tindakan. Kan ada tuh wawancara yang tahun lalu perkataan beliau itu jangan korupsi gitu ya. Iya. Jadi dia yang ngomong, taunya begitu tapi ya. tindakannya enggak gitu ya. Berarti kan nilai integritasnya tuh hilang gitu. Karena tidak sesuai antara omongan dan perbuatan ya, Bu. Ya, betul, Terus betul. dikaitkan juga nih sama indikator tanggung jawab. Berarti beliau tidak bertanggung jawab dengan jabatan beliau sebagai menteri sosial gitu ya. Apalagi kan bidangnya sosial nih. Miris sih betul. kalau dilihat gitu. Oh, gitu ya Bu Rati. Nah, Gitu. tapi kan itu kejadian yang sudah ada ya Bu, sudah terjadi. Nah, kira-kira penyebabnya itu di sebelum itu, nah kira-kira Bu Gawas bisa nih mungkin penyebabnya apa ya? Ketika fakta udah terjadi gini, mungkin bisa menerka nih penyebabnya apa gitu. Berbicara penyebab sebenarnya kompleks ya, namanya kita kembali ke pribadi masing-masing seperti yang Bapak Mensosnya bilang setahun yang lalu, korupsi itu yang bisa mencegah adalah diri sendiri gitu ya. Betul. Ya kan? Ya berarti kembali ke diri dia sendiri penyebabnya gitu. Kemudian saya rasa adalah ketegasan hukum Indonesia sendiri. Jadi korupsi ini selalu jadi kasus yang selalu ada dan selalu besar, tapi tidak pernah ditegaskan gitu. Hukumnya nih gimana sih supaya si tersangka ini kemudian jerak dan buat efek yang selalu terlihat seumur hidup gitu. Jadi tidak ada hukuman yang membuat kemudian si koruptor ini takut jerak, dan gitu, tidak mengulangi hal itu gitu. Itu menurut saya. Nah, bisa jadi mungkin apakah hukumnya harus ditambah atau sebagainya ya. Nah, tapi sekarang sebelum kita masuk ke situ, kita akan melihat ini kan udah solusinya nih. Kan kita ini udah kejadian, tapi kan nggak mungkin ini akan terulang terus gitu. Nah, ke depan tuh solusinya pengennya biar akuntabilitasnya tetap ada gitu kita sebagai PNS ini. Nah, sebaiknya seperti apa ya Kak? Apakah hukum tadi tambahkan lagi gitu? Berarti kan harus undang-undang diubah atau tadi juga kan kata Bu Bos sesuai dengan Pak Menteri juga ngomongnya kembali kepada diri sendiri. Nah, atau seperti apa ya? Misal Bu Ratih mungkin ada masukan? Kalau buat solusi kita ngelihat dari penyebabnya aja dulu ya Pak, yang tadi ketegasan hukuman dari koruptor itu apa gitu. Kalau solusinya mah menurut saya itu lebih dijelaskan lagi tuh hukuman yang harus diterima oleh koruptor itu apa. Misalkan kayak di berita itu dapat hukuman mati, tapi itu faktanya di lapangan sepertinya belum ada gitu. Jadi harus ditegaskan lewat hukum dari
hukumannya, jenis hukumannya, terus dari apa solusinya lagi kalau dilihat dari penyebabnya lagi nantinya lebih diawasin dari pihak KPK itu supaya tidak terjadi lagi gitu. Oh, iya iya, betul betul. Iya benar sekali kata Bu Ratih. Jadi harusnya hukuman untuk koruptor itu lebih diviralkan ya, sehingga yang mau korupsi itu dia mikir ulang gitu dan itu tersebar merata gitu. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat dari nilai nasionalismenya ini, fakta yang ada gimana Bu Gaus misalnya? Oke, kalau kita lihat dari nilai nasionalisme, salah satunya sebenarnya kita bisa lihat koruptor itu kan bukan sikap cinta tanah air ya. Sedangkan nasionalisme itu kita membutuhkan sikap cinta tanah air. Artinya kita tidak akan merusak atau tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya merusak tanah air, membahayakan kesejahteraan rakyatnya, kan seperti itu ya Pak ya. Nah kemudian juga dari aspek religius, sikap korupsi itu kan tidak baik. Maksudnya dari situ berarti kita mampu menilai gitu bagaimana kemudian tingkat religiusitasnya, tanggung jawabnya dan komitmennya terhadap apa yang sedang dia emban gitu loh. Itu menurut saya. Oh, ya 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 benar sih karena kan sila pertama kita ketuhanan seharusnya dia merasa juga ya. Ya. Oke, kalau misalnya dilihat tadi kan faktanya ya, fakta yang terjadi ketika dari Bu Gawas. Nah, kalau dari Bu Ratih, penyebabnya kira-kira apa nih Bu? Kalau dilihat dari nasionalismenya. Berarti kalau secara nasionalisme penyebabnya itu kalau dilihat dari nilai-nilai Pancasila ya Pak, dari sila pertama dulu yang religinya. Berarti imannya kurang kuat ya untuk godaan tergiur uang yang lebih banyak lagi yang bisa dia ambil padahal bukan hak dia gitu. Berarti penyebabnya ya satu itu tingkat imannya masih rendah. Terus yang kedua cinta tanah airnya mungkin harus ditingkatkan juga dari apa yang dia miliki, misalkan kedudukan dia sebagai menteri harusnya dia lebih apa ya memiliki jiwa untuk cintai tanah air dengan kedudukan yang dia miliki gitu. Iya, iya betul sekali. Saya juga kepikiran seperti itu sebenarnya. Nah, tapi terakhir nih, untuk supaya nasionalisme kita lebih tinggi, nah kira-kira gimana Bu Gaus? Oke. Solusinya mungkin ya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme gitu sebenarnya. Kalau kita lihat dari akarnya mungkin sebenarnya dari pendidikan gitu ya. Kalau kita nih sebagai guru mungkin kita bisa memberikan solusi untuk mencegah hal-hal itu terjadi di sekolah gitu kan. Kita menanamkan nilai-nilai nasionalis kepada murid-murid gitu. Terus kemudian karena mungkin sekarang sudah jarang sekali kita melaksanakan upacara karena kondisi pandemi gitu ya. Jadi di lembaga-lembaga pemerintahan kemudian saya kurang tahu sebenarnya seperti apa, tapi mungkin sudah jarang sekali melakukan upacara atau apel pagi setiap hari. Jadi sebenarnya dari keadaan yang kita hadapi sekarang memang mengikis jiwa nasionalisme. Begitu menurut saya. Jadi memang jiwa nasionalisme itu memang harus kita tumbuhkan dari sejak kecil ya, ketika pas di sekolah gitu. Nah, oh iya saya juga kebayang pemikiran sama hampir mirip dengan Bu Gawas, yaitu bahkan ketika di sekolah itu ketika dia ada studi itu dan sebagainya, atau misalkan ketika udah di lembaga pemerintahan jalan-jalan itu ke wilayah wisata domestik gitu, sehingga dia lebih mencintai bangsanya. Ternyata bangsa saya lautnya bagus, ininya gini ya, gitu, betul. sehingga kan akhirnya dia ketika korupsi ini berarti bisa jadi hilang nih wisata-wisata kayak gitu. Iya, jadi lebih mengenal wilayahnya sendiri gitu ya. Gitu, jadi akhirnya bisa tumbuh rasa ingin melestarikan wilayah sendiri. Iya, dan dia ingin menjaganya gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misal dari etika publiknya sendiri,
siapa nih? Saya daripada bolak-balik, apa yang mau saya siapa? Penawaran. Oke, saya nggak apa-apa. Enggak, berarti. Oke. Kalau ini faktanya dulu ya, Pak. Ya, faktanya. Fakta yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika dasar, etika publik, mohon maaf, etika publik ya, pada kasus korupsi ini, ya yang pertama itu harusnya kan ketika menjadi menteri itu ya, harus memiliki etika publik, salah satunya itu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi dasar negara ya, atau negara Pancasila. Nah, berarti beliau masih belum bisa memegang nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Yang kedua itu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 45. Nah, harusnya kan beliau itu memiliki sikap yang dilandasi oleh Undang-Undang Dasar. Apalagi statusnya itu menteri. Itu sudah jabatan yang tinggi, harusnya sudah tahu kalau perbuatan korupsi itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Terus menjalankan tugasnya secara profesional, apalagi dalam penyaluran dana bansos ya, harusnya dapat dilaksanakan dengan maksimal mungkin, tidak ada penyelewengan, karena itu dana sosial, berarti untuk satu Indonesia, untuk rakyat Indonesia yang harusnya dia cintai gitu, dia bantu melalui dana sosial itu untuk keadaan sekarang yang sangat gimana ya, sangat dibutuhkan ya dana sosial itu ketika kondisi pandemi seperti ini. Gitu. Iya. Iya, terima kasih Bu Rati. Nah, kalau misal tadi kan faktanya ya, kalau lihat dari penyebabnya, Bu Gaus gimana penyebabnya? Oke, baik, di nilai etika publik ya. Salah satu penyebabnya mungkin salah satu nilai di etika publik itu sendiri kan ada jujur dan taat pada peraturan. Kemudian salah satu yang mungkin bisa jadi penyebabnya adalah kita bisa kaitkan dengan yang sudah kita bahas di awal, kurangnya transparansi penyaluran dana bansos ini. Sumbernya dari mana, disalurkan kemana, itu kan sebenarnya berkaitan dengan publik atau halayak umum ya, masyarakat gitu kan. Jadi penyebabnya memang karena tidak ada transparansi, kemudian banyak kemungkinan untuk celah-celah menyembunyikan dana bansos tersebut kalau menurut saya. Begitu, ketidakjujuran dan kemudian kurangnya ketegasan dari diri sendiri untuk mentaati peraturan gitu, bahwa dana tersebut tidak boleh diselewengkan seperti itu. Ya, jadi memang kekurangan publikasi itu memang harus ya, karena dia bisa ngaruh kemana-mana, gitu. Nah, dari ini pasti kedua terakhir sih yang komitmen ini udah kelihatan banget nih komitmen dia sebagai menteri sosialnya ketika diangkat, bahkan misalkan ketika, nah bisa boleh dikritisin misalnya apa faktanya dilihat nih. Ini kan ada dua video. Yang pertama dia ngomong kayak gimana, yang kedua terus dia melakukan apa. Nah, faktanya tuh kayak gimana nih dilihat dari komitmen dia sebagai menteri sosial kita, Bu Gaus, gimana? Iya, melihat dari video yang sudah kita simak yang dua itu ya, itu kan video yang pertama tentang pernyataan beliau bahwa setelah wawancara itu beliau terlihat seperti pimpinan yang sangat ingin mensejahterakan rakyatnya, kemudian menjaga mutu kinerja Kementerian Sosial gitu kan. Namun pada kenyataannya ternyata beliau terjerat kasus korupsi yang nilainya juga tidak kecil. Berarti komitmen terhadap mutunya kan sangat rendah istilahnya gitu ya Pak ya. Maaf, jadi tidak mampu menjaga komitmen terhadap mutu. Artinya melakukan penyelewengan atau pelanggaran terhadap nilai dasar ASN. Pertama, orientasinya terhadap mutu tidak ada. Kemudian tidak juga ada aman dan nyaman. Kalau yang saya dapat itu dari komitmen mutu, kita mampu
menumbuhkan perasaan aman dan nyaman gitu. Nah, sedangkan dengan adanya kasus ini berarti kan justru menimbulkan khawatir gitu, rasa khawatir kepada masyarakat, merasa tidak aman bahwa wakil rakyatnya sendiri ternyata mengambil hak-haknya gitu. Iya, iya, betul sekali, Bu. Jadi komitmennya benar-benar dipertanyakan ya, Bu. Itu yang Iya, difaktanya. betul. Nah, tapi Bu Ratih, saya pengen nanya lagi nih. Kira-kira kan ini benar-benar 180 derajat dia berubah dari perkataan dan perkataan dan perbuatannya. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya? Sehingga dia akhirnya apakah dia berubah pikiran atau apa? Nah, menurut Bu Ratih penyebabnya apa ya? Berarti kalau dilihat dari komitmen mutu ya, penyebabnya itu dari awal juga tidak ada konsistensi dari perkataan dan perbuatan. Artinya hal itu terjadi karena beliau itu tidak punya orientasi. Jadi tidak ada orientasi mutunya. Jadi kalau bisa dibilang, mohon maaf ya, hanya dari perkataan saja kalau dia ingin mensejahterakan rakyat, ingin memajukan Kementerian Sosial. Penyebabnya berarti dari diri beliau sendiri tidak adanya ketegasan diri untuk berorientasi lebih baik lagi, apalagi di Kementerian Sosialnya. Terus penyebab keduanya berarti beliau belum bisa menjalankan kinerjanya secara efektif dan efisien untuk meningkatkan komitmen mutunya di dalam Kementerian Sosial. Sehingga korupsi itu bisa terjadi di tangan beliau gitu. Iya, benar sekali. Jadi gimana dia bisa meningkatkan komitmen mutu di dalam kementeriannya kalau misalnya dia sendiri dalam menjaga komitmen dari perkataan dan perbuatan saja sudah berbeda ya. Nah, semoga sih nanti ketika penggantinya beliau itu memiliki komitmen yang track record-nya bagus gitu, sehingga ketika pemilihan awalan pemilihan tuh komitmen itu diperhitungkan juga, track record komitmen setiap orang. Nah, terakhir nih di Aneka ini adalah anti korupsinya. Nih udah jelas banget nih anti korupsi dan kita bahasnya seperti ini. Nah, kalau fakta yang ada nih Bu Rati, nah gimana nih anti korupsi dengan video ini? Dari kasus korupsi ini berarti bisa dikaitkan sama indikator anti korupsi yang pertama, kejujuran. Berarti beliau ini belum memiliki sifat atau kejujuran yang tinggi ya untuk memegang amanah sebagai Menteri Sosial untuk menyumbangkan dana sosial. Terus kedua, kepeduliannya. Apabila apabila beliau peduli, seharusnya tindakan korupsi itu tidak terjadi kalau memang ada kepedulian terhadap rakyat Indonesia. Terus dari tanggung jawabnya juga belum ada ya. Harusnya beliau lebih bertanggung jawab sebagai Kepala Menteri Sosial untuk memegang dana bantuan sosial untuk rakyatnya. Nah, yang terakhir mungkin dari kesederhanaan. Mungkin ya dari perkataan beliau seperti kasihan kepada keluarga. Berarti seharusnya ada kesederhanaan dalam hidup beliau sehingga tidak membutuhkan uang yang ber-MM untuk kepuasan diri sendiri, padahal itu bukan hak beliau. Gitu. Ya, benar, itu yang terjadi. Nah, kalau dilihat dari penyebabnya sendiri, apakah misalnya dia gajinya kurang, tunjangannya kurang, atau seperti apa nih? Misal Bu Gaus bisa melihat penyebab dari dia bisa korupsi ini, gitu. Mengenai penyebabnya, dari nilai anti korupsi sendiri kita bisa lihat ya, nilainya ada jujur, kemudian yang paling saya garis bawahi adalah sederhana. Kenapa? Karena terlepas dari berapapun nominal gaji tunjangan gitu ya, kalau kita mampu hidup sederhana, sepertinya tidak ada masalah. Berarti menaikkan misal solusinya menaikkan gaji itu agak-agak belum bisa ya Bu ya? Karena kadang apa yang membuat jadi penyebabnya sudah pasti sebenarnya dari dalam diri sendiri, kemudian terlena oleh lingkungan gitu kan, oleh keadaan, kemudian merubah gaya hidup, akhirnya kebutuhan yang pada dasarnya kita tidak perlu menjadi perlu gitu.
Ya mungkin karena ini kita Iya. posisinya masih sangat sederhana kali Berarti ya. Kita lebih ke juga arah gaya hidup ya Bu. Penyebabnya itu iya, lebih ke arah gaya hidup sebenarnya. iya, Ya, ya mungkin begitu. Bu Gaus bisa sekaligus langsung solusinya nih. Tadi kan udah kayaknya nyerantai-nyerantai kayaknya apa kalau naikin tunjangan tuh nggak ngambil solusi gitu. Nah kira-kira sebenarnya solusi supaya ke depan tidak peluang korupsi itu menjadi lebih kecil atau bahkan tidak ada, itu kira-kira solusinya seperti apa ya? Solusi ya. Mungkin salah satu yang bisa saya sarankan, saya pernah mengikuti apa namanya tuh talk show dengan seorang gubernur Ya, di sini. Sebelum beliau naik atau sebelum beliau naik jabatan menjadi gubernur, beliau pernah bilang begini. Kalau kita ingin menduduki posisi di pemerintahan, jangan pernah jadikan itu sebagai profesi. Artinya jangan pernah jadikan kedudukan kita sebagai sumber kita mendapatkan penghasilan untuk membiayai kehidupan kita dan keluarga. Karena hal seperti itu yang kemudian berpotensi untuk korupsi gitu loh. Akhirnya hal-hal yang seharusnya bukan hak kita ambil karena kita merasa pantas gitu. Ketika kita akan menduduki jabatan, kita harus pastikan bahwa penghasilan kita untuk menghidupi keluarga adalah dari sumber kita yang lain. Misalkan kita punya bisnis yang lain, atau kita punya sumber pemasukan apapun selain dari gaji kita di pemerintahan. Supaya kita tidak mengambil yang bukan hak kita. Gitu. Kemudian, kalau kita bicara nilai anti korupsi, sebenarnya kan kalau kita sudah mengenai pelanggaran nilai anti korupsi ini berarti 4 nilai di atasnya juga kita kena ya. iya, udah kena Gitu itu. kan? Ya, Di karena sana sudah secara itu palingnya otomatis. masalahnya gitu. Iya, sudah paling parah gitu kan. 4 nilai yang di atasnya kena semua gitu. Maka kemudian kalau kita mau lihat dari dalam diri sendiri, menjaga sebagai orang yang beragama ya, menjaga keimanan itu sangat penting. Menjaga keimanan, menjaga rasa takut kita terhadap Tuhan, seperti itu, supaya selalu mawas diri, merasa bertanggung jawab, dan takut gitu untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan norma-norma, termasuk norma agama dan norma sosial seperti itu. Ya, ya, ya. Saya sepakat dengan Bu Gaus ketika menaikkan tunjangan itu tidak menjadi solusi gitu. Karena Iya, bisa karena jadi tetap ada celahnya. iya tetap ada celahnya. Mungkin dari Bu Ratih bisa ada solusi yang lain menambahkan untuk semuanya dari mulai tadi ya akuntabilitas, terus nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Ya, kalau ringkasnya saja menurut saya mah untuk solusinya ya supaya tidak terjadi lagi dari poin pertama akuntabilitas. Berarti ketika kita memiliki suatu jabatan harus ada nilai akuntabilitasnya terutama pada integritas dan tanggung jawab, itu yang paling penting. Harus memiliki sikap integritas yang tinggi dulu untuk menduduki suatu jabatan yang tinggi. Terus kedua, nasionalisme. Apapun kedudukan kita, semua tindakan kita di dalam suatu jabatan itu harus didasari oleh nasionalisme kita. Jadi kita berbuat apapun itu ya untuk negara. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita tingkatkan kinerja kita ya hanya untuk mengabdi pada negara, apalagi nanti ketika kita sudah jadi PNS gitu ya, ASN harus mengabdi pada negara. Terus ketiga, poin etika publik ya, nilai etika publik itu juga sebisa mungkin kita mempererat gitu, pegang teguh nilai-nilai Pancasila seperti Undang-Undang Dasar, kita tahu aturan, ya kita sebisa mungkin mentaati aturan itu dan tidak melanggarnya. Iya, komitmen mutu juga penting ini. Kinerja apapun harus kita tingkatkan mutunya, efektivitasnya, efisien, dan berorientasi mutunya, sehingga nanti kita akan menjadi manusia yang berkualitas dalam kinerja nantinya. Yang terakhir, yang paling penting, anti korupsi. Nah, ini yang benar-benar harus kita hindari, korupsi.
Berarti solusinya dengan cara pertama, hiduplah dalam kesederhanaan supaya kita tidak membutuhkan banyak pengeluaran atau uang yang bukan jadi hak kita, nanti bisa kita ambil sehingga akan terjadi korupsi gitu. Iya, iya benar sekali Bu. Saya pun ya sepakat dengan Bu Ratih dan Bu Gaus juga bahwa sebenarnya kalau aturan itu ditegakkan aturan itu dibumingkan. Jadi biar tadi tuh mungkin saya akan rangkum agak banyak di awal. Kalau aturan dibumingkan yang korupsi itu harus bakal gimana gitu dan itu ditegakkan, kayak kan awalan KPK bilangnya akan hukuman mati ketika korupsi di pandemi ya gitu. Nah itu akan membuat takut dan semua orang tuh harus tahu resiko-resiko ketika dia korupsi itu diviralkan banget gitu dan ketika ada pun, nah itu benar-benar dibuat efek jerah sehingga tidak ada orang yang berani untuk mengulanginya lagi gitu. Adapun kepada diri pribadi berarti memang kita yang mau gimana lagi harus pribadinya yang berubah gitu. Bisa jadi tadi ya dengan kita sering ketika ada bukan kunjungan ya wisata lembaga itu lebih ke arah ambil aja di destinasi lokal sehingga setiap orang lebih merasa memiliki lebih merasa mencintai untuk negaranya. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Sebentar saya. Ya, dari video itu kedua video yang diberikan terus buat ke tugas dihubungkan kepada aneka. Oke, nah sebelum ditutup kira-kira dari teman-teman berdua ada nggak nilai lain tadi kan kebanyakan negatifnya nih dari seorang menteri sosial gitu. Nah ada nggak nilai pandangan lain yang ibarat mah sampai bisa meringankan beliau gitu ketika di pengadilan itu? Iya. Kalau yang saya lihat dari tayangan video yang kedua yang dari Kompas TV Live, yang bisa kita ambil positifnya adalah bahwa beliau menyerahkan diri ke KPK ya Pak ya? Oh Ibu, iya ya? betul. Iya, jadi sebenarnya ya memang mungkin persentasenya tidak besar, tapi dari situ kita bisa melihat bahwa beliau bertanggung jawab juga melakukan etika publik yang baik gitu kan. Beliau menyerahkan diri tanpa harus dikejar-kejar kayak dalam video kan masih ada satu lagi yang masih dalam pencarian atau belum menyerahkan diri. Ya, yang berinisial AW, iya. Artinya sikap beliau menyerahkan diri itu salah satu bentuk positif dari nilai dasar ASN yang beliau miliki gitu. Iya betul sekali Bu Gaus, ketika dia menyerahkan diri berarti dia ibarat tanggung jawab dia lebih ada dan dia pun ibarat lebih cinta ada sedikit rasa nasionalismenya di situ. Nah, tanah air. Iya. Ya paling gitu aja. Nanti selanjutnya kita langsung ke tulisan 4 lembar dan ini rekaman. Ya. Yes, siap. Itu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.